Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin 2 butir telur. Ini langsung aja aku pecahin ya teman-teman ya. Ini aku pakai semuanya, kuning sama putihnya aku pakai semuanya, jadi nggak usah dipisahin. Di video kali ini aku mau buat bolu susu. Buat teman-teman yang suka dessert tuh wajib banget sih nonton video ini sampai habis, karena ini tuh modalnya murah meriah dan hasilnya banyak banget. Dan pastinya ini tuh rasanya enak ya teman-teman ya. Lanjut, di sini aku udah siapin SP. Untuk SP-nya kurang lebih aku pakai 1 sendok teh ya teman-teman ya. Ini kalau kalian mau pakai TBM atau ovalet juga boleh banget, itu terserah kalian. Ini agak lengket-lengket gitu teman-teman ya, tapi ya nggak apa-apa. Lanjut, aku bakal masukin gula pasir. Untuk gula pasirnya aku pakai 90 gram. Setelah ketiga bahan ini masuk, kita langsung aja mixer sampai dia tuh putih, pucat, dan berjejak ya teman-teman ya. Kurang lebih durasinya itu 5-8 menit. Untuk kecepatannya pakai kecepatan penuh. Kalau kalian nanya ini bisa dikocok manual apa enggak, sebenarnya bisa banget ya teman-teman ya, tapi aku saranin kalian mending beli mixer ya teman-teman ya. Soalnya sekarang mixer itu bervariasi banget, harganya bisa cuman 50 ribuan aja. Daripada tangan kalian capek, mending kalian beli mixer. Jadi kalau kalian butuh rekomendasi mixer dari aku, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Ini kurang lebih 5-8 menit, bentukannya udah pucat berjejak ya teman-teman ya. Pokoknya kalau dia ninggalin jejak seperti ini berarti adonannya tuh udah ngembang maksimal. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja masukin bahan selanjutnya, dan jangan lupa untuk bahan-bahannya itu disaring dulu ya teman-teman ya, biar nanti adonan kuenya tidak bergerindil. Di sini aku udah siapin saringan. Aku bakalan masukin tepung maizena. Untuk tepung maizenanya ini aku pakai 1 sendok makan aja. Lanjut, di sini aku ada tepung terigu. Untuk tepung terigunya kurang lebih aku pakai 70 gram ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita masukin semuanya. Ini kalau kalian repot-repot kayak kira-kira berapa sendok, daripada kalian ribet-ribet kayak gitu, sok beli timbangan aja ya teman-teman ya. Soalnya bakalan awet banget sih timbangannya. Terus di sini aku ada susu bubuk. Untuk susu bubuknya aku pakai 30 gram. Ini aku pakai Denkau curah ya teman-teman ya. Pokoknya semua rekomendasi ada di deskripsi box. Jangan lupa dikasih garam. Untuk garamnya aku pakai setengah sendok teh. Setelah semua bahan keringnya udah masuk semuanya, kita langsung aja ayak di atasnya ya teman-teman ya. Kita ayak aja semuanya, nggak apa-apa, nggak perlu sedikit-sedikit gitu. Jadi untuk bahan keringnya ini langsung aja aku ayak semuanya. Biasanya kan masukinnya beberapa step gitu, karena menurut aku kalau kayak gitu tuh kelamaan. Jadi langsung aja lah ya, kita masukin aja semuanya sambil terus diaduk seperti ini. Soalnya kayak garamnya itu agak sedikit bergerindil gitu loh teman-teman. Maksud aku kayak garamnya kurang halus, jadi kayak ninggalin sisa. Tapi yang menurut aku nggak apa-apa sih. Kalau kalian mau tambahin lagi garamnya juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Lanjut, setelah itu kita langsung aja aduk pakai whisker. Sebenarnya diaduk lagi pakai mixer pakai kecepatan paling rendah itu juga menurutku sama aja, cuman kayak ya udahlah ya, pakai whisker sedikit-sedikit aja. Dan jangan lupa untuk siapin susu cair. Untuk susu cairnya kurang lebih aku pakai 70 ml. Sebelum aku kasih susu, aku bakalan kasih perasa ya teman-teman ya. Ini sebenarnya opsional, bisa pakai bisa enggak. Kalau kalian mau di skip juga nggak apa-apa. Ini kira-kira karena ini tuh habis sebenarnya, jadi aku semuain aja lah teman-teman. Sebenarnya kan takarannya kira-kira ya, jadi mau dikasih mau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau dikasih vanilla kayak gitu, wanginya lebih berasa gitu loh teman-teman. Dan untuk susunya juga jangan lupa dimasukin dikit demi sedikit ya, sampai adonannya itu tercampur rata. Seperti yang aku ngomongin tadi, ini tuh aku pakai susu full cream ya. Sebenarnya pakai air biasa juga boleh banget, tapi kalau kalian pengen rotinya tuh benar-benar super lembut dan berasa susunya, kalian bisa pakai susu full cream ya teman-teman ya. Ini kalau kalian nggak punya whisker, sebenarnya boleh banget sih diaduk pakai spatula, tapi aku lebih saranin pakai whisker ya. Soalnya kalau pakai whisker itu cepet banget gitu loh teman-teman meratanya. Pokoknya untuk bahan-bahan kue yang aku pakai ini, alat dan bahan, kalau kalian butuh rekomendasi langsung aja cek-cek di deskripsi ya. Semuanya udah aku sediain lengkap di situ. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga. Dan udah subscribe, thank you banyak. Jangan lupa untuk komen di next video aku harus buat apa ya teman-teman ya. Ini setelah adonannya tercampur rata, kalian jangan lupa untuk siapin minyak goreng. Ini setelah adonannya tercampur rata ya teman-teman ya. Tadi kan susunya udah aku masukin semuanya. Yang terakhir jangan lupa dimasukin minyak gorengnya. Dan di sini aku tekanin lagi, jangan terlalu banyak diaduk ya teman-teman ya. Soalnya kalau nanti kebanyakan diaduk, dia bakalan kayak bergelombang gitu loh setelah dikukus. Ini karena minyak gorengnya tuh lupa aku timbang, jadi aku pakainya kurang lebih 3 sendok makan aja ya. Setelah itu kita langsung aja aduk lagi.
dipastiin gak ada minyak yang ngendap di bawah biar adonannya itu gak kempes gitu loh teman-teman pas selesai dikukus. Jadi bolu kali ini tuh aku mau kukus aja. Soalnya kalau di oven itu gak semua orang punya oven, tapi semua orang tuh punya kukusan. Jadi kukusan yang ada di rumah itu bisa dipakai ya teman-teman ya. Ini kalau menurut kalian adonannya udah tercampur rata, nggak ada yang ngendap, kita langsung aja siapin cetakan. Untuk cetakannya aku pakai twin wall ukuran 200 ml, kurang lebih ukurannya seperti ini. Jadi ini tuh cocok banget dibuat dessert gitu ya teman-teman ya, nggak gede dan nggak kecil. Ini tuh biasanya kalau di pasar dijual harga 8 sampai 10 ribu. Ini kita masukin aja secukupnya, jangan terlalu penuh, soalnya nanti atasnya aku bakalan kasih topping keju. Untuk toppingnya sendiri bisa disesuaikan sama selera kalian, karena ini tuh base-nya bolu susu, jadi bisa masuk semua rasa ya. Bisa dikasih topping strawberry, coklat, atau apapun itu tuh masih cocok banget ya teman-teman ya. Dan ini kalian bisa lihat sendiri, kalau udah selesai dimasukin secukupnya, kalian langsung aja hentak-hentakin biar gelembungnya itu keluar teman-teman, dan dia juga biar bisa rata gitu. Ini langsung aja aku masukin semuanya. Untuk satu resep jadinya 5 kotak, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Ini tuh putih bersih gitu, aku kayak gemes gitu loh teman-teman. Setelah itu langsung aja kita panasin kukusan. Kalau kukusannya udah mendidih, kita langsung aja kukus. Untuk apinya pakai api sedang aja ya. Kita kukus kurang lebih selama 15 menit. Ini tuh nggak terlalu lama karena emang bolunya kayak kecil gitu loh teman-teman. Kalau kalian butuh rekomendasi twin wallnya juga, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Untuk twin wallnya ini murah, isi 25, harganya cuma 14.500. Ini langsung aja kita buka setelah 15 menit, dan ini dia hasilnya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, hasilnya benar-benar mulus karena tadi tuh kita nggak terlalu banyak ngaduk ya teman-teman ya. Ini kalau udah dingin kita langsung aja kasih topping. Cuman kayaknya aku terlalu buru-buru deh teman-teman, soalnya dia tuh belum dingin udah aku kasih topping gitu. Jadi kayak buttercreamnya tuh kayak sedikit leleh, tapi ya nggak apa-apa. Kalian bisa sabar-sabar dulu ya teman-teman ya, jangan ngikutin aku. Sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Ini tuh fungsi dari buttercreamnya tuh buat dia tuh ngelekatin kejunya. Nanti kan toppingnya aku kasih keju gitu loh biar kejunya lengket, jadi aku kasih buttercream. Pokoknya seperti yang aku omongin, ini tuh toppingnya bisa diganti sesuai selera kalian. Kalau kalian suka tiramisu, biskuit, ataupun apapun itu, kalian bisa langsung aja taruh di atasnya, karena emang ini tuh base nya bolu susu. Jadi bolu susu tuh bisa masuk semua rasa. Ini dia keju yang udah aku siapin, kejunya sesuai selera kalian aja ya. Ini tuh kalau dimasukin kulkas, seriusan rasanya tuh bakalan kayak dessert premium gitu loh teman-teman. Ini tuh walaupun udah masuk ke dalam kulkas kurang lebih 4-5 hari, dia tuh tetap empuk banget dan super lembut kayak spons gitu. Jadi kalau kalian penasaran sama rasanya, sok langsung aja recook di rumah, karena menurut aku ini tuh bahan-bahannya simple dan seuprit gitu loh. Sedikit tapi jadinya banyak banget. Dan ini dia hasilnya setelah aku kasih topping. Ini sebenarnya aku tuh pengen masukin dulu ke kulkas baru aku review, cuman aku udah nggak sabar banget sama rasanya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini tuh kayak spons gitu loh teman-teman, kayak menul gitu hasilnya. Ini dia, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, aku tuh yang nggak suka bolu, sebenarnya aku tuh nggak suka bolu, tapi ini tuh susunya berasa banget gitu loh teman-teman. Apalagi kalau ini tuh dimasukin ke kulkas, bener-bener bakalan lumer banget sih rasanya. Yang suka makanan manis, sok langsung aja dicobain di rumah, karena menurut aku ini tuh walaupun susunya berasa, dia tuh nggak enak sama sekali ya. Apalagi topping kejunya juga super banyak banget. Thank you buat kalian yang udah nonton.